let's praise Jesus. Clap your hands. Say oh, 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 oh. You turn it all around. When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa.
kasih Tuhan, karena Kau begitu baik kepada kami. Kau begitu luar biasa dalam hidup kami, Yesus. Katakan sama-sama, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church, katakan sama-sama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Katakan sama-sama. Lift your hands and sing. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, katakan sama-sama. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Katakan sama-sama. Your goodness is running after me. Amen. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Katakan sama-sama. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Come on, leave your voice, leave your hands and sing. Katakan sama-sama. All my life you have been faithful. Say all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Lihat tangan buat sama-sama. Leave your voice. Let's worship Him. Let's worship Him. Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus, for being so, so good to us. Thank you, Lord, for being amazing. Thank you, Jesus.
We love you so much, Father. We love you so much. You have been faithful to me, Jesus. You have been faithful to me. Thank you. Kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, dimanapun teman-teman berada hari ini, dimanapun mereka sama-sama menyembah Tuhan, I pray Lord, mereka dapat merasakan kasih Tuhan. Mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan mengalir saat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya semua katakan amin. Halo teman-teman Gilgal Youth. Minggu ini kita berkumpul secara online, tapi kita percaya walaupun online, aku juga mau apresiasi buat teman-teman yang ikut Gilgal Youth secara online. Dan hari ini, walaupun online, tapi kita tetap sama-sama belajar firman Tuhan, kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Sejak kita masih muda, kita boleh menjadi orang-orang anak-anak muda yang berdampak. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul Tuhan sama-sama di Gilgal Youth. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, kami membuka telinga kami, membuka hati kami, biar setiap firman Tuhan ditabur, tidak sia-sia, boleh bertumbuh, berbuah, hidup kami boleh terus maju, bertumbuh, menjadi serupa Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wow. Hopefully teman-teman di holiday kali ini bisa banyak spend time sama keluarga, family time. Tapi kita juga tetap terus beribadah, dan kita terus berdoa sama Tuhan, kita terus mengikuti ibadah Gilgal Youth. Dan bulan ini kita memulai sebuah seri yang baru. Judul serinya adalah Everyday, artinya setiap hari. Teman-teman, saya pernah belajar dari seorang leader yang luar biasa, namanya John Maxwell. Dia pernah cerita begini, namanya Rule of Five. Kalau kita mau menebang sebuah pohon, setiap hari cukup kita kapaknya dilempar, dipotong 5 kali saja, langsung roboh nggak pohonnya? Mungkin enggak. Tapi lakukan itu berulang-ulang setiap hari. Jadi setiap hari 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Besoknya 1, 2, 3, 4, 5. Besoknya lanjut lagi setiap hari. And you know what? Dari hanya melakukan 5 lemparan setiap hari, lama-lama pohon yang begitu besar, walaupun sedikit-sedikit kepotongnya, roboh juga. Teman-teman, kalau kita mau bertumbuh, kita mau sukses, mau maju, bisa dimulai dengan lakukan hal yang mungkin kecil setiap hari, tapi dilakukan berulang-ulang, dampaknya luar biasa. Nah, selama beberapa minggu ke depan, kita akan belajar hal-hal yang kita akan lakukan setiap hari, every day. Dan hari ini dimulai dengan berbicara atau talking with atau to God. Berbicara sama Tuhan. Dan judulnya adalah Daily Conversation. So every day we have a daily conversation with God. We talk with God. Nah, waktu pandemi, teman-teman, ada satu waktu di mana kita semua mungkin teman-teman pernah merasakan di rumah semua, nggak bisa keluar. Dan kita namanya manusia pasti kan pengen ngomong sama orang ya teman-teman ya, pengen cerita, pengen share sesuatu, pengen ngobrol, pengen nanya, antara tentang game, tentang sekolah, dan lain-lain. Cuman waktu itu, bahkan mungkin kalau nggak salah sekolah juga sempat libur, dan kita di rumah kita nggak bisa ketemu sama siapa-siapa. Sehingga mau ngomong sama siapa? Oh ada keluarga, kita bisa ngobrol sama orang tua, sama saudara kita. Saya pernah satu kali, karena saya harus dikarantina, karena saya baru pulang dari luar negeri, sehingga saya pun nggak bisa tinggal sama orang tua saya. Jadi cuma saya di rumah, di sebuah tempat menginap sendiri doang. Dan itu rasanya nggak enak banget, kayak nggak ada kehidupan teman-teman. Karena saya pengen mau ngomong sesuatu, pengen cerita, pengen ya ngobrol aja, tapi nggak ada siapapun yang bisa saya ajak ngobrol teman-teman. Dan itu terjadi beberapa hari. Dari saat itu saya berpikir, oh segitu pentingnya ya punya orang yang kita punya having a conversation. Teman-teman, kalau sama manusia aja, kita kan merasakan kalau tiba-tiba kalau nggak bisa ngomong sama orang tuh, kok kayaknya ada yang hilang, ada yang kurang. Apalagi saat roh kita dihidupkan kembali, kita punya hubungan sama Tuhan, tapi kita nggak pernah ngomong sama Tuhan. Sayang banget. Padahal Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup.
Kebayang nggak kalau kita bisa ngomong sama Tuhan setiap hari, di situ terpancar kehidupan. Di situ kita bisa dipimpin, bisa di-guide. Karena itu kita perlu punya daily conversation with God. Kita ngobrol sama Tuhan. Kita aja ngomong sama orang lain aja, kita bisa belajar sesuatu yang baru, bisa dengar cerita yang baru. Sama Tuhan kita akan mendapatkan banyak kreativitas, banyak wisdom saat kita berdoa. Ya, saat kita berdoa, kita sedang berkomunikasi sama Tuhan. Saat kita berdoa, kita sedang bangun hubungan sama Tuhan. Kita sedang ngomong sama Tuhan. So we pray every day. Bahkan in a day, we can pray like multiple times. Because setelah kita bangun, kita doa. Kita makan, kita doa. Dan lain-lainnya, teman-teman. Nah, ngomong sama Tuhan itu penting. Karena itu komunikasi kita sama Tuhan melalui doa. Bukan karena Tuhan nggak tahu apa yang kita mau doakan, bukan karena Tuhan nggak tahu apa yang kita butuhkan, kita inginkan, tapi karena Tuhan pengen dengar anak-anaknya punya suara, pengen dengar kita ngomong sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Kita tuh kalau misalnya lagi berdoa sama Tuhan, kita lagi having fellowship with God, we're communicating with God. Saya akan bacakan sebuah ayat. Ayat ini adalah ayat dari Paulus ngomong sama jemaat di Efesus. Jadi Efesus 1 ayat 16-17 terjemahan NLT berkata begini. I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you a spiritual wisdom and insight so that you might grow in your knowledge of God. Di sini kita belajar Paulus mendoakan jemaat-jemaat ini, orang-orang ini. Paulus mendoakan mereka. Dan dari doa Paulus ini, kita akan belajar two principles on having daily conversation with God. Or two principles in talking with God in prayer. Dalam berdoa. Yang pertama adalah be grateful. Atau dengan ucapan syukur, bersyukur. Di ayat tadi tulis begini, I have not stopped thanking God for you. Terima kasih Tuhan. Jadi dia lagi bilang, Paulus lagi bilang, God thank you ya, ada teman-teman di Efesus ini, thank you ya buat orang-orang ini. So, kita mulai dengan hati yang bersyukur. Kita bukan mulai dengan doa langsung minta A, minta B, minta C, mau A, mau B, mau C, Tuhan saya mau naik kelas, Tuhan saya mau nilai yang bagus, Tuhan saya mau followers IG saya nambah, saya mau jadi influencer, Tuhan saya mau PlayStation 5, Nintendo Switch, saya mau jalan-jalan ke Jepang, mau jalan-jalan ke Korea, mau ikut konsernya BTS, mau ikut apa. Salah nggak kalau kita punya kebutuhan ataupun keinginan kita pengen? Nggak salah. Tapi start with grace. Mulai dengan ucapan syukur, dengan saying grace, dengan bersyukur sama Tuhan. Be grateful. Tuhan terima kasih kalau hari ini saya bisa bangun dengan baik. Nah, itu mulai seperti itu. Misalnya kita lagi doa bangun tidur. Mau makan nih, Tuhan kami bersyukur buat makanan dan minuman yang sudah ada di meja. Nah, kita mulai dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini. Be thankful in all circumstances. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Be thankful in what? In all circumstances. Apapun situasi dan kondisinya. Pasti selalu ada yang bisa kita syukuri. Loh, nilai saya kemarin dapat ujiannya jelek. Bisa syukuri apa? Bersyukur dong. Walaupun nilainya jelek, kita punya kesempatan buat memperbaiki di ujian berikutnya. Bersyukur dong, nilai jelek masih bisa sekolah. Berapa banyak orang yang gak bisa sekolah, teman-teman. Nilai jelek bersyukur dong, karena masih ada di sekolah yang baik. Ada teman-teman dan guru-guru yang peduli. Kita bisa mulai dengan ucapan syukur. Pasti ada yang kita bisa syukuri. Walaupun habis itu pasti belajar. Walaupun nilainya jelek, belajar supaya next ujian, next exam, nilainya lebih bagus. Loh, saya selama holiday ini di Jakarta doang. Teman-teman yang lain ada yang jalan-jalan ke Bali, ada yang jalan-jalan ke Jepang. Apa saya yang bisa syukuri? Loh, bersyukur dong. Masih banyak orang yang gak bisa holiday. Bahkan di waktu libur mereka harus nugas, bikin kerjaan sana. Wah, gak bisa rest. Bahkan nonton TV aja, nonton Netflix aja gak bisa. Kalau kita masih punya waktu buat holiday, kita bersyukur. Bersyukur dong, Jakarta. Kalau lagi musim holiday begini, kosong jalanannya. Mau kemana-mana, Puncak hayo. Mau ke Serpong hayo. BSD hayo. Mau Jakarta, mau ke Gading, mau ke Kemang, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Hayo, jalanannya kosong. Pasti
ada yang kita bisa syukuri. Dan banyak hal lainnya, in all circumstances, teman-teman. Kita bisa bersyukur punya tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Pernah nggak kita bersyukur karena badan kita baik? Berapa banyak orang yang mungkin banyak penyakit, ada orang yang sakit, ada orang yang badannya berkebutuhan khusus. Kita bersyukur kita diberikan keadaan tubuh yang maksimal sama Tuhan. Kita masih bisa main, masih bisa have fun. Kita bersyukur sama Tuhan. Teman-teman, saya pernah satu kali, saya lagi naik bus, saya punya handphone yang sudah saya nabung bertahun-tahun, akhirnya kebeli juga handphonenya, naik bus, tahu-tahu dicuri sama orang, dicopet, hilang. Di situ saya langsung drop, wah, sedihnya bukan main, yang udah disiapin lama banget bisa beli handphone yang saya mau, baru dipakai belum setahun, hilang, diambil orang. Di situ saya udah rasanya tuh udah sakit banget. Cuman saya belajar, in all circumstances, I say grace, thank you Tuhan. Loh, apa yang bisa di-thank you-in? Orang handphonenya hilang, thank you. Kenapa? Karena handphonenya doang yang hilang, nyawa saya nggak hilang. Lah kalau handphonenya diambil, saya ditusuk, kelar dong saya. Tapi saya enggak. Badan baik, sehat, handphone hilang. Tapi badan aman, nggak luka sedikit pun, nggak digebukin sedikit pun, nggak ditusuk, semua aman, badan oke. Masih bisa bersyukur. And you know what? After saya bersyukur, beberapa hari kemudian tiba-tiba Tuhan bawakan sebuah handphone baru yang lebih baru dengan harga yang sepertiganya, dan saya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik digantikan sama yang lebih baik. Kuncinya apa? Bersyukur. Apapun circumstance-nya, be grateful. Saat kita berdoa, selalu ada yang kita bisa syukuri setiap hari. Kalau yang pertama be grateful, yang kedua adalah be faithful. Di ayat tadi dikatakan, I pray for you constantly. Jadi si Paulus pas mendoakan si jemaat-jemaat Efesus ini, he prayed constantly. Constantly artinya apa? Terus menerus. Artinya dia setia doain. Nah, doanya itu dengan setia, be faithful. Kadang mungkin lebih enak kalau kita berdoa sama Tuhan, nilai lagi bagus, baru naik kelas, dapat uang jajan, habis pergi jalan-jalan, mungkin wah rajin doanya, setiap hari berkali-kali doa. Tapi apakah kalau kita ibaratnya ya, kalau lagi happy ya, hidup di gunung di atas lagi happy, apakah saat kita di lembah, saat hidup mungkin lagi ada masalah, ada tantangan, lagi gelap, tetap berdoa apa enggak? Karena apa? Karena yang kita belajar, the principle on daily conversation, talking with God, even keadaan lagi nggak enak, lagi ada masalah, kita tetap berdoa sama Tuhan. Amsal 2 ayat 8 berkata begini, He guards the paths of the just and protects those who are faithful to Him. Teman-teman, kalau kita setia sama Tuhan dan setia berdoa, having daily conversation sama Tuhan, setiap hari kita berbicara sama Tuhan, Tuhan jaga jalan-jalan orang yang setia. Walaupun ada orang lain yang mau jahatin kita, yang mau nyerang kita, tapi Tuhan yang jaga, nggak ada yang bisa menyerang dan jahatin kita. Kuncinya apa? Setia, be faithful, berdoa. Hari ini saya berdoa, ngomong sama Tuhan. Oke, besok saya berdoa, ngomong sama Tuhan. Oke, besok, dapet nilai jelek, tetap berdoa sama Tuhan. Oke, besok nggak bisa jalan-jalan, tetap berdoa sama Tuhan. Setiap hari berdoa, bicara sama Tuhan, communicate with God, talk with God. Dan kita bisa ngalamin jalan-jalan kita dijaga oleh Tuhan. Lagi ada konflik sama teman. Yang biasa main bareng ada konflik, lagi berantem sama saudara, adik atau kakak juga. Tetap berdoa sama Tuhan. Bahkan mendoakan mereka. Lah, orang mereka lagi konflik, masih kita doakan. Justru saat lagi konflik, doakan sama mereka. Biar ada pemulihan. Biar bisa berdamai lagi. Mau sama keluarga, sama teman, tetap berdoa. Teman-teman, kita mau naik pesawat, doa. Mau pergi jalan-jalan, doa. Mau makan, doa. Bangun tidur, doa. Mau ujian, doa. Kita setia dalam berdoa. Dan saya mau ajak kita satu hal. Mungkin saya nggak tahu teman-teman pernah lakukan ini atau enggak. Cuman saya mau nanya, siapa di sini yang pernah pergi jalan-jalan? Pasti kan pernah kan? Terus nginapnya kan di hotel nih ya. Di hotel, tempat nginap, akomodasi, apapun itulah bentuknya. Nah, setiap kali kita menginap, kita doakan, Tuhan aku berdoa, kamar ini, sebutlah nama nomor kamar berapa di hotel ini, saya akan pakai selama 3 hari 2 malam ke depan, dan Yesus Tuhan yang menjaga kamar ini,
saya bisa pakai dengan baik, saya tolak segala sesuatu yang coba menyerang, dan saya bisa tidur dengan nyenyak dalam nama Yesus. Amin. Kita doakan. Kenapa? Karena saya pernah, jadi saya selalu setia mendoakan, kalau saya menginap, saya doain dulu kamarnya dalam Tuhan. Karena saya nggak pernah tahu pernah terjadi apa di kamar itu, jadi saya doakan dulu. And you know what? Saya pernah sekali lagi pergi ke sebuah hotel yang agak pas ngeliat tuh, aduh, kok kayaknya hotelnya ini agak-agak gitu kan, udah gelap gitu kan, di dalam gangnya lagi. Saya doakan teman-teman, you know what? Di hari itu saya benar-benar tidur nyenyak dan saya nggak ngerasa apa-apa sama sekali. Saya percaya ini karena kuasa Tuhan. Pray constantly. Tapi satu kali saya lupa buat mendoakan. Padahal hotelnya hotel yang oke, yang lebih bagus daripada yang tadi saya ceritakan. Tapi saya ingat, kok rasanya tuh nggak enak. Jadi malam-malam saya kebangun, saya lupa mendoakan. Saya doakan dalam nama Yesus, saya mau tidur dengan nyenyak. I pray constantly. Dan saat saya doakan, kok rasanya tuh kok lega ya, kok rasanya damai ya. Sampai pagi saya bisa tidur dengan pulas, dengan nyenyak. Teman-teman, itulah kuasa daripada doa. So, kita perlu be faithful. Every day we pray. Every day we talk to God. Kita cerita, kita ngobrol sama Tuhan, komunikasi, fellowship sama Tuhan. Dan mau makan, mau nginep, mau jalan-jalan, mau naik pesawat, dan lain-lainnya, tetap berdoa. Dan saya mau tutup, kita tadi belajar 2 hal ya. Saat kita berdoa, yang pertama, be grateful. Yang kedua, be faithful. Dan saya mau tutup dengan ini. Tadi di ayat tadi dikatakan begini. Asking God, so Paul was asking God, the glorious Father of our Lord Christ Jesus, to give you spiritual wisdom and insight, so that you might grow in your knowledge of God. Jadi Paulus sedang mendoakan jemaat di Efesus. Teman-teman, I know kalian punya kebutuhan, punya keinginan. Pengen ini, pengen itu, pengen segala macam. But let's go higher to the next level. Don't just pray for yourself, but pray for people in our daily conversation. Dalam hari-hari kita berdoa sama Tuhan, boleh kita ceritakan apa yang jadi kebutuhan kita, apa yang jadi keinginan kita, nggak apa-apa. Tapi juga doakan buat orang lain. Siapa orang lain ini? Bisa buat orang tua kita, papa dan mama kita, doakan kesehatan, pekerjaan mereka, doakan apalagi saudara kita, kakak atau adik kita, teman-teman kita di sekolah, doakan teman gereja kita, doakan kakak-kakak di Gilgalius, doakan siapapun yang teman-teman kenal, pray for them. Bahkan doakan buat Indonesia, teman-teman. Raja Salomo dalam doanya, dalam daily conversation-nya sama Tuhan, Salomo nggak minta kekayaan, fame, and fortune. Instead, 1 Raja-Raja 3, 9-10 kita akan baca. Dia berdoanya begini. Give me understanding heart so that I can govern your people. Jadi dia bisa memimpin dengan baik. So govern your people well and know the difference between right and wrong. For who by himself is able to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. Salomo mintanya hikmat supaya bisa memimpin orang-orang yang dengan baik, supaya rakyatnya mengalami yang baik. Doanya orientasinya buat orang lain, gak hanya buat dirinya sendiri. Gak hanya, supaya saya dapat uang, supaya saya dapat popularitas. Enggak, tapi buat kasih saya hikmat, supaya rakyat bisa ngalamin yang baik. Dan di 1 Raja-Raja 3:28, dikatakan begini, when all Israel heard the king's decision, the people were in awe of the king, for they saw the wisdom God had given him for rendering justice. Justru sampai rakyat lihat, ini orang beda nih. Kenapa? Karena ada hikmatnya Tuhan, ada wisdom dari Tuhan. So teman-teman, yuk kita dari doa kita, dari daily conversation kita sama Tuhan, saat kita ngomong sama Tuhan, gak hanya ngomong tentang diri kita sendiri, tapi kita ngomong juga tentang orang lain, berdoa buat orang lain. Ya teman-teman, biar Tuhan pakai hidup kita menjadi berkat sejak kita masih muda. So, setiap kali kita berdoa, every day we pray, we talk to God, be grateful, mulai dengan ucapan syukur, dan kedua, be faithful. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, dan kami mau belajar untuk berdoa setiap hari, untuk be grateful, untuk be faithful. Kami percaya setiap doa ini punya kuasa. Kami boleh punya fellowship sama Tuhan.
boleh berkomunikasi sama Tuhan. Dan kami percaya saat kami berbicara sama Tuhan, ada hidup yang terpancar, ada wisdom, ada kreativitas sehingga hidup kami boleh terus maju. Dan kami pun yang punya masalah, kami yang punya beban, saat kami bicara sama Tuhan, kami percaya Tuhan yang angkat, Tuhan yang berikan kelegaan, Tuhan yang berikan damai. Terima kasih Tuhan, dan hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. God bless. Thank you teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah kita. Thumbs up for you guys. Kalian tetap antusias. Aku percaya kalian tetap mengikuti dengan semangat. Dan biar seru, ini tipsnya ya. Kalian bisa ikut bareng-bareng sama family cell kalian. Dan juga kita mau info kalau yang namanya family cell tetap berjalan secara online ya. Jangan khawatir. Kalau kalian lagi di rumah aja mungkin nggak bisa keluar, terbatas ya. Jangan khawatir. Para mentor, para family cell leader, semuanya standby ya. Semuanya akan tetap dengan senang hati, dengan sukacita mempersiapkan family cell meeting yang terbaik. Sama-sama dengan teman semua. Kalian bisa have fun bareng walaupun secara online. Dan juga kita welcome buat teman-teman yang baru mungkin pertama kali mengikuti ibadah ini, klik YouTube atau dapat linknya ya dikasih dari teman. Welcome, kalian bukan orang asing dan kami berharap kalian bisa juga mengikuti ibadah kami di minggu-minggu berikutnya. Dan kalau kalian ingin tergabung di dalam family cell atau dalam komunitas kami, teman-teman saat ini sekarang lagi lihat ada QR code yang ada di layar. Nah, bisa di-scan ya atau bisa langsung klik di link yang tertera di layar. Bisa di-scan. Nah, nanti ada formulir yang kalian harus isi, sedikit aja. Habis itu ada tim care yang akan menolong kalian untuk diarahkan ke dalam komunitas yang tepat. Let's join us and let's grow together. Hari ini ibadah sudah selesai, teman-teman. Mari kita angkat tangan kita, terima doa berkat daripada Tuhan. Diberkatilah kalian. Jadi generasi muda yang luar biasa, generasi yang unggul dan berprestasi. Biar berkat Allah Bapa tercurah ke atas kalian. Sehingga kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan juga diberkati kalian oleh kasih Kristus. Di mana kalian bisa mendapatkan peroleh pengampunan. Gambaran diri yang baru. Memperoleh kasih karunia. Dan juga tuntunan, persekutuan. Serta pertolongan Roh Kudus. Selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Hingga kita berjumpa kembali dengan Kristus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you all and see you next week.